Apa kabar sahabat YouTube Denny Chandra Office Untung tentu saja. Silahkan subscribe tentu saja, like, share, and comment dan bunyikan loncengnya. Kali ini di Sofa Gembira saya sudah kedatangan tamu sahabat saya, Narji. Ini pasti kalau misalnya Anda melihat di YouTube yang lain pasti menceritakan kalau udah ada Narji pasti keterhubungannya dengan Cagur. Ketika dia keluar dari Cagur itu udah pasti orang udah banyak yang tahu. Tetapi orang nggak tahu bagaimana penderitaan lu, Ji, waktu itu. Ketika lu harus meninggalkan Cagur yang udah paling tidak membesarkan dirimu lah. Enggak lah, saya mungkin nggak menderita. Mungkin mereka yang menderita saya tinggalin. Nah itu orang nggak tahu tuh, Ji. Kalau bahwa ternyata mereka tuh pada seneng. Mereka itu menderita. Apalagi saya. Oh, lu jauh lebih menderita ya. Lebih menderita. Ini yang jadi permasalahan kan lu di luar itu semua, gua tuh sama-sama pernah nongkrong di base camp di Pisangan. Di Pisangan. Waktu dulu tuh masih barengan sama Komeng. Ya. Yang di sebelah base camp kita itu banyak banci kan? Iya benar. Jadi itu. Kang Denny itu nggak sengaja ketemu main ke kantor karena kita. Gua nggak tahu. Karena dia lagi nyari banci sebenarnya. Gua nggak tahu dikasih tahu sama banci itu ini tempatnya anak-anak itu. Katanya anak-anaknya base campnya Cagur sama Komeng di situ. Hah? Iya loh langganan di sini katanya. Kalau udah members. Gitu. Akhirnya saya main ke tempatnya dia. Tapi main sama banci dulu. Iya. Jadi biasa. main pertama kali ke base camp Cagur masih keadaan lemes gitu kan. Itu Pisangan tuh zaman-zaman dulu. Walaupun akhirnya pada saat itu kalian sama-sama satu manajemen ya. Satu manajemen sama Komeng sama Cagur dulu bareng. Sama Cagur. Itu kok bisa barengan lu sampai pada satu saat orang mungkin tidak mendengar bahwa ada perpecahan sebenarnya di antara manajemen itu dengan Komengnya sendiri ya. Iya. Ya akhirnya Komeng jalan sendiri. Manajemen. Akhirnya Cagur yang meneruskan base camp di situ ya. Waktu itu masih ada Narji, terus Wendy belum ya? Udah Wendy. Udah Wendy. Udah Wendy sama Denny ya. Bertiga seperti itu. Terus itu terakhir lu di base camp itu kapan tuh si base camp itu bubar? Base camp itu nggak bubar, saya aja yang keluar. Oh jadi base camp itu sekarang masih ada? Masih ada. Oh masih di situ. Nah yang sekarang yang megang di base camp itu siapa? Anaknya Bang Andi Bogel. Oh Bang Andi Bogel. Nah yang jadi artis yang di situnya siapa aja nih? Berarti cuma Denny doang? Denny sama Wendy aja. Denny sama Wendy itu masih Cagur mereka? Masih. Tapi kok kelihatannya jarang berdua mereka? Malah yang tadinya mereka berdua, gue lihat di OVJ mereka tadinya berdua tuh. Tiba-tiba Wendy keluar. Itu nggak tahu kalau permasalahan itu kan saya udah keluar. Iya, lu udah keluar. Saya nggak tahu. Iya memang nggak perlu tahu juga. Nggak perlu tahu juga. Gue kasih tahu dulu dan ke lu. Buat mereka gue tahu juga nggak penting kan? Nggak benar. Karena udah nggak ada hubungannya. Udah nggak ada hubungannya. Ini yang jadi permasalahan kok Denny sama Wendy-nya sendiri sekarang tuh udah jarang. Itu kan sekarang ya kebutuhan TV kan begitu. Udah nggak lagi. Kayak Kang Denny Chandra juga kan. Dulu sama Kang Ijur, Kang Jo, Kang Daan. Masih. Tapi tampil sendiri sekarang Kang Denny sendiri aja. Nah itu, ini yang jadi permasalahan sebenarnya. Kadang-kadang kalau misalnya, kenapa P-Project grup gua tidak pernah mau hijrah ke Jakarta? Kenapa? Karena biasanya satu grup itu bisa terpisah-pisahkan bukan karena komitmennya kita kuat-kuat banget gitu. Karena dipisahkan oleh kebutuhan-kebutuhan televisi yang selalu mengambil orang-orang yang dianggapnya tuh si ini aja yang paling lucu. Akhirnya terpisah-pisah seperti itu. Sementara komitmen di grupnya sendiri itu akhirnya si ini terlalu ada jenjang sosial yang akhirnya akan terbentang. Jadi jurang. Nah, kalau udah misalnya yang namanya perbedaan pendapat, biasanya itu kalau di dalam satu grup itu biasa. Tetapi ketika ada perbedaan pendapatan, itu menjadi sebuah permasalahan. Karena si ini tambah kaya secara materi ya, yang ininya nggak ada kerjaan. Nah ini sebenarnya menyikapi hal seperti itu yang terjadi di dalam grup tersebut. Nah televisi itu senang sekali mengobrak-ngabrik hal tersebut. Kata siapa? Kata saya barusan. Lah lu nggak denger gua ngomong barusan? Enggak, maksudnya ini analisisnya dari mana? Analisis dari saya. Dari saya. Karena banyak sekali ternyata orang-orang itu terpisahkan, diambil aja si ininya sendiri. Kalau komitmen si grup itu nggak kuat, itu bisa menjadikan grup itu menjadi bubar. Moga-moga yang terjadi sama diri lu nggak seperti itu. Enggak, kita nggak ada masalah finansial atau segala macam. Tetapi lebih ke pribadi dong kalau gitu. Prinsip. Prinsip. Kang Denny juga kan kalau udah berhubungan dengan prinsip pasti kan
ya udahlah gue cari yang lain gitu kan. Iya benar cari sih. jalan lain kayak gitu kan. Saya kan lebih berpikir bahwa dulu juga saya lahir nggak bawa apa-apa, saya juga bukan dari keluarga siapa-siapa. Nggak ada ketakutan lah lu kalau misalnya gua harus sendiri lagi, harus miskin nggak punya, udah nggak apa-apa, soalnya hidup lu udah diatur sama yang di atas sebenarnya kan. Iya kan, lu punya prinsip seperti itu. Kita tinggal ngikutin aturan yang udah ngatur kita aja. Kalau saya kayak gitu. Nah yang gua salut sama lu, ketika lu udah keluar dari Cagur itu sendiri, walaupun awal-awal biasanya memang ada yang namanya slack lah seperti itu. Perasaan nggak enak. Tetapi akhirnya lu masih bisa, sekarang ini masih sama Denny lu masih dekat, sekarang justru bisa lebih dekat lu kalau mau ngomong apa-apa udah lebih bebas, karena tidak ada sekat-sekat yang diatur oleh secari kertas itu. Ya perjanjian seperti itu, jadi lebih enak yang seperti sekarang kan. Silaturahmi akan lebih dalam di saat justru di saat saya udah nggak di manajemen itu. Itu yang membuat karena itu lebih ke pribadi malah. Iya. Pendekatannya akan seperti itu. Itu kan sikap lu ya seperti itu. Tapi kalau gua sih menyayangkan, pasti saya yakin sekali masyarakat banyak yang menyayangkan kenapa Cagur harus lu keluar gitu dari Cagur seperti itu. Seharusnya kan mereka pengennya, sebenarnya banyak orang yang kangen ngelihat yang namanya grup-grup pelawak itu sendiri tuh berkumpul, karena chemistry yang didapatkan mereka untuk itu tuh lama loh. Bedanya kenapa? Beda emang, lihat kita ngelawak dengan siapapun, seenak apapun, ruhnya itu beda kan. Ya, kayak Kang Denny sekarang kan ada di mana-mana nih, di acara ini sama ini sama sini. Tapi kan rasa kangennya Kang Denny terhadap dengan teman-teman pasti beda kan? Iya itu. Nyusun materinya, proses kita menyiapkan buat sebuah panggung aja seru kan? Iya. Itu yang membuat kalau gua gini, Ji, waktu dulu sama teman-teman project itu, begitu gua awalnya sampai sekarang ini udah hampir, gua tuh sama mereka udah hampir 36 tahun barengan dengan mereka. Jadi hampir 2/3 kehidupan gua, hidup gua di dunia ini sampai sekarang ini sama mereka gitu. Jadi ketika kita bersama-sama itu bukan untuk mencari nafkah, tapi memang mencari berkahnya. Jadi kita kebersamaan, apapun yang terjadi, kami menjaga untuk yang paling penting itu, jangan menjadikan yang namanya uang atau materi itu menjadi bahan untuk kita jadi ribut. Enggak. Kalau kita mau ribut itu di pendapat, dan itu bisa diselesaikan seperti itu. Nah, teman-teman gue tuh udah komitmen dengan hal tersebut. Itu yang membuat gue masih sama-sama sama teman-teman sekarang ini masih ada gitu. Walaupun jobnya mah nggak ada. Jobnya mah nggak ada yang siapa yang mau nonton aki-aki. Jadi hebat juga ya. Siapa? Grupnya masih ada. Tapi jobnya mah nggak ada. Terakhir main ini setahun yang lalu. Gila. Itu juga yang nonton. Gue main di Panti Jompo. Oh ya? Karena mereka yang ya sama-sama jompo. Ya, pas gue datang di Panti Jompo itu ternyata teman-teman gue semua yang jadi sebenarnya udah pada jompo juga. Oh iya, emang ada masanya ya. Berarti masanya. sekarang itu fansnya Padiangan Project rata-rata udah di Panti Jompo gitu. Udah pada gitu semua. Itu yang jadi permasalahannya. Nah, sekarang gue balik lagi. Lu ngelihat tren yang namanya lu sebagai pelawak. Ngelawak dulu sama sekarang ada perbedaannya nggak? Sebenarnya lawak itu dari tahun 1 atau sampai sekarang itu, lawak itu kan secara esensial itu nggak berubah. Yang penting bisa menghadirkan tawa untuk para penonton atau penggemarnya. Tapi konsep lawakan sekarang itu kan semakin berkembang. Dan perkembangannya itu sekarang lawak itu lebih bercanda sehari-hari. Jadi bukan lebih lugas. Kalau zaman mungkin Kang Denny, zaman saya itu untuk tampil dalam sebuah acara atau sebuah panggung, itu konsepnya benar-benar kita siapin kan. Betul. Sampai detik per detik kita hitung kan. Ini bakal ketawa di detik ini, durasi segini, berarti kita akan kepotong segini. Kita juga boleh improv tapi pas bagian-bagian seperti ini gitu. Sekarang kan kayaknya ngelawak acara live atau acara taping dilepas aja kan? Iya, obrolan biasa aja obrolan sebenarnya. Biasa aja. Jadi lagi nyari-nyari bahan lawakan justru di situ sebenarnya tidak dipersiapkan karena memang tidak ada chemistry satu dengan yang lainnya. Itu yang menjadi sulit. Nah, kalau zaman-zaman dulu sebenarnya orang-orang tidak sensitif. Gue tuh ngelihat grup-grup lawak dulu ya. Kenapa dihadirkan waktu dulu tuh ada Pelita Group, ada juga Surya Group, Dian Group, The Bodors, dan mereka membawa yang namanya unsur-unsur daerah itu menjadi sebuah pembeda. Satu dengan yang lainnya saling ngecengin, tetapi mereka tidak ada ketersinggungan, justru keterdekatannya itu yang menjadi satu dengan yang lain tuh. Maksudnya tuh sekarang ini sensitif dengan yang masalah SARA. Tapi lu pernah dengar nggak lawakan-lawakannya Warkop dulu?
Duel itu yang satu jadi Batak itu dihina sama si ini dengan kebiasaan Bataknya. Orang Jawa, orang yang Padang itu diambil tuh permasalahan-permasalahan. Tetapi mereka bareng. Bareng. Saya juga ingat banget lawakannya Warkop itu waktu ngecengin Mas Dono. Mas Indro ngecengin Mas Dono secara fisik tapi halus, tapi itu orang yang itu ketawa lama ketawanya kayak. Katanya si anak juragan tembakau gitu. Cuman begitu aja kayaknya dulu. Itu sebenarnya itu lawakan yang dipikirin. Iya, udah disiapkan. Mereka tuh seperti itu. Nah, lu sendiri ngerasa nggak kalau misalnya sekarang waktu lu kalau misalnya main nih, terus fisik lu, terutama tadi tuh yang sembako itu, lu disinggung sama orang, lu kan, gua tuh tahu lu tuh udah siap dengan hal tersebut gitu. Nah, lu masih ada ketersinggungan nggak tentang hal tersebut? Ya nggak ada, emang. Bagus dong. Jadi sebenarnya sih, saya nggak marah ya. Saya sih nggak marah dicengin seperti itu. Mungkin keluarga saya yang layak akan marah. Gitu. Oh iya. Yang jadi permasalahan itu ya. Iya, saya sih nggak pernah marah. Karena saya juga ada komitmen, memang dari kecil saya kan ngelawak itu mulai dari kelas 4 SD. Saya tahu bahwa potensi saya akan cuman ada di situ gitu. Iya. Makanya saya udah komitmen apapun yang terjadi dengan saya. Resikonya sampai sekarang, tahu sendiri Kang Denny. Di gang aja kan kalau kita ketemu nih, umpamanya artis kayak Sahrul Gunawan zaman kita, atau sekarang Rizky Bilar kan anak kecil ketemunya, Om Rizky Bilar, kayak gitu kan. Tapi begitu ketemu pelawak kayak saya, di gang rumah saya aja tuh gerbang sering digedor-gedor sama anak kecil. Narji main bola yuk. Iya. Jadi itu seolah-olah tuh pelawak itu dianggap nggak tahu asik, nggak tahu mereka nganggap bahwa pelawak itu diapain aja oke. Dan itu saya udah komitmen memang. Ya, itu yang paling sulit. Tidak semua pelawak seperti dirimu. Ada beberapa pelawak yang saya tahu itu dia justru pengen terlihat dirinya tuh dia tuh berbeda gitu. Dia punya wawasan, dia punya pintar seperti kayak begitu, pengen terlihat seperti itu. Padahal enggak. Pelawak itu dengan kepolosannya itu justru yang ketika gue tuh masih inget ya yang namanya Pak Haji Jojon itu sendiri ya. Iya, Pak Haji Jojon. Beliau itu seniornya gak gimana, tetapi ketika ada anak kecil manggil Jojon, dia tuh biasa dan tersenyum. Dia tuh tahu dengan apa profesinya seperti itu. Ketika dia ditanya seperti itu, justru dia ngomongnya kayak begini. Dengan dia ngomong seperti itu, dia tuh berarti mengenal aku dengan dekat seperti itu. Jadi udah nggak ada lagi jarak gitu. Dengan yang lain mungkin akan sama kayak gua gitu, sama lu ketemu nih di satu panggung. Gua iniin fisik lu kayak gitu. Karena gue tuh kenal deket sama lu. Kalau sama orang lain, gue nggak akan berani. Dengan pelawak lain mungkin belum tentu. Nah, karena gue deket banget sama lu tuh, jadi gue udah nggak ada lagi pemisah atau si sekat-sekat itu. Nah, ini yang jadi keterdekatan di antara pelawak itu diperlukan. Saling mengenal. Tapi tetap etika kita jaga ya. Iya benar. Etika kita jaga. Jadi saya juga punya prinsip gini. Kayak saya main sama Bang Mali pada saat itu, Pak Omas, almarhumah. Sebelum mulai, saya akan soan dulu, permisi dulu. Iya betul. Po, ntar maaf ya, kalau saya ngeluarin kata-kata kayak begini, itu anggap kita lagi kerja. Tapi di luar saya nggak ada apa-apa sama Po. Iya benar. Terus juga sama Bang Mali, Pak Haji udah senior banget saya ngormatin Pak Haji. Tapi ntar kalau ada salah ngomong, maaf Pak Haji ya, namanya kita udah di panggung. Iya. Nah, itu juga kan artinya etika yang pada akhirnya mereka juga nyaman meskipun main dengan junior. Betul, iya. Sebenarnya kadang-kadang ada beberapa juga yang salah tafsir. Jadi bukan senior itu pengen dihormati, tetapi kalau misalnya kita terlebih dahulu membicarakan masalah yang akan kita omongin di panggung nanti, itu akan jauh lebih baik karena dua-duanya juga jadi nyaman seperti itu. Nah, yang muda-muda itu kadang-kadang nggak ngerti. Mereka nggak bilang, tiba-tiba ngomong langsung misalnya, Bang Mali, longsor ya, loh ini siapa lo gitu. Itu kalau misalnya ada tapi kita juga waktu jadi acara kita dulu pertama tuh chatting sama kita punya paket chatting. Kalau ada bintang tamu senior, kita kan materi kita udah tertulis. Kita suruh milih, Bang Haji, ini bisa nggak dibawain? Kalau dia bilang enggak, jangan. Iya. Kita nggak bawain. Itu juga etika kan. Jadi dikasih tahu kalau supaya dianya juga nyaman bermain dengan kita. Itu salah satu lu ketika lu menjadi seorang host di situ. Karena lu tuan rumah di situ. Makanya harus menyiapkan yang namanya tamu itu senyaman mungkin. Jadi lu kasih tahu seperti itu. Itu yang harus dipikirin. Kayak saya datang ke sini kan Kang Denny udah berusaha menjadi tuan rumah yang bikin saya nyaman kan. Ini ngomong-ngomong
Mana yang bisa dibawa pulang? Ini semuanya buat lu, semuanya tenang aja, tenang. Oh, semuanya bisa dibawa pulang ya? Buat lu, ya semuanya ini buat Kru, lu, tenang. tolong semuanya meja ya. Ini meja. Enggak dong, kalau meja enggak lah lu. Ya kira-kira aja. Lu orang susah ya? Lemarinya bagus nih, klasik nih. Saya udah nggak susah, kru saya yang butuh. Ini Ji, balik lagi. Gue tuh kadang-kadang juga kalau misalnya kita berbicara dengan masalah KPI itu. Ini KPI itu kadang-kadang juga dia tuh tidak ngerti dengan yang namanya lawakan-lawan yang dia pegang itu adalah apa ya namanya ya? Dia punya standar yang sebenarnya dia ini sendiri. Iya. Kadang-kadang di lawakannya seperti gini. Karena gua sama lu deket, gua sama Komeng gitu. Kayak Komeng aja deket sama yang lain. Begitu dia ngecengin orang kan dia tuh kan kalau ngeceng jangan dong ngecengin kayak gitu. Itu justru karena dia deket sebenarnya. Iya, kata bego. Sekarang di TV itu kan kata bego nggak boleh kan ya. Tapi sebenarnya kalau kita konotasi bego dengan satu intonasi itu artinya bisa beda dengan bego yang dengan intonasi yang lain. Iya betul. Contohnya kalau kita bilang bego kamu, ya mungkin itu nggak boleh. Nah itu kan tinggi nadanya. Tapi kan kayaknya emang si bego. Itu kan beda kan? Iya. Itu benar itu. Memang sih itu sebenarnya kalau kita lihat itu undang-undangnya jadi karet banget ya. Ya, makanya kata aku harus ada standar tersendiri karena keterdekatan di antara satu budaya sebenarnya kalau kita ngelihat di Sunda, di Betawi, itu budaya ceng-cengan itu udah sehari-hari. Udah sehari-hari keterdekatan mereka itu adalah dengan ceng-cengan sebenarnya. Jadi kalau di rumah saya aja nih, anak saya aja saya nggak kasih batas kalau untuk bukan batas-batas kesopanan ya. Artinya tata krama tetap saya jaga. Dipegang lah. Tapi kalau untuk dalam kondisi-kondisi tertentu saya udah cuek aja dengan anak saya. Anak saya aja kadang-kadang bercanda dengan enaknya aja gitu kan. Gitu pulang, Bang Narji pulang, Bang Narji gitu kan. Sebenarnya itu kan dalam hubungan anak dengan orang tua itu nggak baik. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu saya tertawa terbahak-bahak gitu kan. Itu tuh yang dibuat sebenarnya gini Ji, karena justru si anak-anak tuh menghargai profesi lu. Dia jadi ngeluarin seperti itu karena ya, jadi dia sadar secara tidak langsung, walaupun lu nggak ngasih tahu profesi lu seperti apa, ya dengan cara seperti itu tuh mengajak lu bercanda, siapa tahu sebenarnya dari situ justru lu dapat inspirasi. Iya, kayak anak-anak saya itu, yang kecil tuh, yang tengah tuh si Nail itu kan. Kita lagi nonton film. Yang paling jahil tuh dia tuh, si Nail tuh. Kita nonton film apa waktu itu King Kong kan? Kita nonton bertiga. Di saat saya mulai ketiduran aja dia bilang, Bang, TV-nya matiin Bang. King Kongnya udah tidur gitu. Nah, itu aja kan. Jadi iya benar. Iya kan, kayak gitu kan, kayak abangnya akhirnya kan kepancing juga gitu kan. Nggak. Kalau tuker tambah ayah itu di mana sih gitu kan? Iya. Tuker tambah ayah bisa nggak gitu kan? Aku pengen tuker nih kayak gini saya bosen nih gitu. Itu maksudnya dalam kondisi tertentu maksudnya kok anak gue udah bisa menempatkan diri di saat gue lagi kondisinya memang lagi pengen bercanda. Ya seharusnya juga orang masyarakat umum juga bisa membedakan ya. Iya betul. Betul. Iya yang terjadi yang seperti itulah. Yang di lawak itu memang kadang-kadang kita tidak bisa menempatkan justru dengan kayak tadi panggilan-panggilan seperti itu ya karena keakraban kita dan tidak ada sekatnya antar si pelawak itu berbeda dengan para penyanyi-penyanyi atau seperti apa. Makanya memang kita tuh harusnya justru bangga sebagai seorang pelawak karena apa? Kita tuh dikenal oleh mereka itu lebih dekat lagi. Makanya kalau misalnya program-program pemerintah itu seharusnya memang masuk di pelawak-pelawak, bukan influencer-influencer. Seharusnya di pelawak-pelawak itu yang mampu menyederhanakan program-program di atas dengan bahasa-bahasa yang luar biasa itu disederhanakan dengan bahasa-bahasa mereka sama. Nah, jangan oleh influencer yang kita tidak tahu jejak digitalnya dia siapa, itu siapa. Kalau pelawak itu udah pasti. Nih, Menko Info, berarti Kang Denny udah menyarankan tuh. Memang seharusnya saya udah ngomong sama staf ahlinya, staf khususnya Pak Henry itu, Henry Subiakto, yang profesor itu juga. Untuk kata aku tuh sebenarnya harusnya program-program pemerintah itu disosialisasikannya tuh oleh para pelawak-pelawak karena mereka itu mampu menyederhanakan bahasa-bahasa tanda kutip yang sulit-sulit itu ke masyarakat dengan lugas itu. Iya. Tapi kalau Kang Denny bicara tentang tinggal di Tangsel itu sudah banyak melibatkan komedian-komedian lokal atau komedian yang tinggal di sini buat
sharing informasi itu lewat pelawak-pelawak kan. Nah, itu yang jadi permasalahan Kak, karena ketuanya kamu, Ji. Karena kamu mampu melakukan tersebut pendekatan kepada mereka. Nah, ini diharapkan lu hal seperti ini menjadi inspirasi untuk ketua-ketua paski daerah untuk melakukan juga hal yang sama. Karena kita harus berdekatan dengan yang namanya pemerintahan. Jadi kayak launching KTP, waktu itu launching iktp dengan bahasa lugasnya para komedian itu ternyata masyarakat itu oh kayak begini sebenarnya. Terus juga kayak Dukcapil minta semua warga waktu itu minta data buat DPT. Itu kan pakai foto-foto ya di sembako segala macam. Ternyata itu lebih efektif. Lebih gampang. Lebih gitu gampang. Ya, lebih mudah. Bahasanya lebih lugas. Ya. Di saat kita sosialisasi, saya sering diajak tuh sama wali kota Tangsel yang kemarin Bu Airin ya. Iya. Saya diajak itu untuk safari pembangunan keliling 7 kecamatan ini di Tangsel. Ternyata dengan menghadirkan saya di sana, itu pertanyaan itu ternyata lebih cair. Iya. Apapun ditanyakan ke Bu Airin. Iya, jadi mereka tuh kamu di sana sebagai apa ya? Sebagai medianya, jembatan itu yang membuat mereka juga jadi tidak ragu-ragu. Kalau misalnya saya takutnya nggak ngerti, dibantu oleh dirimu untuk menanyakan ke Bu Airin seperti itu. Ini jadi harus jadi patokan bahwa lu jadi inspirasi buat ketua-ketua daerah. Insya Allah kayak begitu. Nah Pastilah. makanya juga yang tadi sampai nama Kang Denny soal kalau menyampaikan program-program pemerintah dengan pelawak, sebenarnya itu kan dari zaman Orde Baru aja kita kalau merhatiin Pak Haji Komar itu pernah jadi bintang layanan masyarakat yang ini nggak zaman TV masih iuran. Iya, yang bayar 6.000. Bayar 6.000. Kalau kita bayar setahun, berarti kita cuma bayar 8 bulan ya. Nah, ya kayak gitu. Ternyata orang tuh lebih sadar waktu itu TV membayar iuran. Oh, mendingan gue setahun nih 8 lebih bulan. Murah. Kayak siapa? Kayak Pak Haji Komar. Atau enggak di waktu dulu tuh program-program pemerintah dilakukannya oleh Ria Jenaka. Iya. Ya, Ateng, Iskak sama Lesmono itu tuh sama Semarnya tuh Sampan Hismanto. Itu yang biasanya program-program jadi lebih mempermudah lagi. Mereka mengetahui yang seperti itu. Nah, kalau lu ngelihat pelawak-pelawak yang sekarang ya, lu ngelihatnya dengan yang dulu tuh perbedaannya apa? Pelawak ya, bukan yang karena sekarang ini banyak yang bercanda-bercanda doang gitu, beda. Iya, sekarang sih kalau kita lihat gini loh, ini buat penonton di Kang Denny ini, saya ingin menjelaskan ya, kalau konsep Barat itu kan sudah sangat jelas. Ada komedian, ada joker. Iya. Nah, ya, benar. Di Indonesia itu orang baru bisa nge-MC lucu-lucu dikit aja, udah ditulisnya kalau diwawancara komedian. Iya. Padahal komedian itu tingkatannya jauh betul. di atas joker. Kita itu tiap levelannya itu masih joker, orang yang membawakan joke aja. Kalau di komedian di Indonesia saya boleh nyebut, baru saya sebut tuh almarhum Benyamin, Bing Slamet. Nah itu namanya komedian, dalam jiwanya, ruhnya pun memang udah komedi. Dia dalam keadaan wafat pun juga yang akan imajinasi masyarakat pasti lucu gitu kan. Iya, karena kalau lu ngebandingin mereka itu kan mereka tuh seniman. Kayak sosok seorang Bing Slamet itu luar biasa. Iya. Dia itu dari penyanyi. Penyanyinya aja itu dulu tuh ada yang namanya bintang radio. Bintang radio itu, beliau itu Bing Slamet itu selalu juara kedua. Yang pertama tuh ada yang namanya Sam Saimun, di juara satunya. Juara duanya tuh Bing Slamet, juara ketiganya Pranajaya yang bina vokalia. Itu luar biasa karena suaranya memang bagus. Mereka main serius pun seorang Bing Slamet itu juga di film Ambisi dia mainnya juga bagus. Jadi Bing Slamet itu memang dia seorang seniman. Kayak ini Benyamin Sueb. Ya, Benyamin juga sama. Dia meraih Piala Citra justru di film serius yang judulnya itu Intan Berduri kan. Iya. Justru di situ kan meskipun kontroversi, kok bisa? Emang mainnya bagus. Iya. Aktingnya bagus. Nah, dan si Bang Ben itu sendiri tuh punya semangat itu sendiri didorong oleh seorang Bing Slamet. Iya. Karena dulu tuh Bing Slamet selalu dikasih biasanya lagu-lagu sama Bang Ben itu waktu dulu tuh. Sampai Bing Slamet ngelihat bahwa lu tuh punya potensi, kenapa lu nyanyiin sendiri? Akhirnya Bang Ben justru muncul seperti itu. Jadi Bing Slamet itu memang luar biasa ya, tidak punya persaingan satu dengan yang lain, tapi dia tuh pengen maju dengan sama-sama. Nah, ini yang sebenarnya kita sering diskusiin di Paski itu bahwa sekarang udah zamannya kita gontok-gontokan, tapi kita eranya kolaborasi loh. Iya, betul. Semua orang itu punya potensi masing-masing. Sekecil apapun itu potensi.
Makanya saya di Paski itu setiap ngegarap apa-apa acara di Paski, saya selalu melibatkan semua anggota itu kalau bisa tampil. Kenapa? Sekecil-kecilnya lu tuh akan memberikan sumbangsi sendiri dalam suatu pertunjukan. Iya, benar-benar. Itu soalnya dengan lu mengelaborasi semua yang potensi yang ada seperti itu akan membuat diri kamu dengan kekompakan itu, insya Allah yang namanya keberkahannya ada. Sebenarnya. Jadi berbagi seperti itu. Cuman kan jeleknya sekarang itu seolah-olah apa-apa itu dibikinnya kayak seolah bersaing kan. Ya. Si ini nge-host bareng, ada statusnya ini host, ini co-host. Iya. Itu seharusnya enggak, kalau namanya nge-host aja. Ya host aja bareng, iya. Nggak usah harus ada strata. Sebenarnya tidak boleh ada strata seperti itu. Tetapi ya kadang-kadang ya ini kan kita ngobrol begini karena kita udah santai ya. Ini juga sambil berguru. Saya datang ke sini sama Kang Denny memang dalam keadaan gembira nih kan. Betul. Ini kan sofa gembira ya. Iya, sofanya gembira. Jadi duduk di situ pasti bisa langsung ketawa loh. Masa sih? Iya. Tadinya saya tuh padahal udah nggak ada. Masih ada ya? Biasanya ada bangsatnya di sini. Di sini banyak bangsatnya tadinya nih. Nih balik lagi nih, Ji. Kalau itu tadi mengenai lawakan lah, lu kebayang lah ya. Banyak sekali ya kita hidup dari dunia lawak lah. Iya. Dan kita berharap yang namanya lawak Indonesia itu nanti tuh punya kualitas tersendiri, sehingga para pelawak itu punya satu posisi sebagai sebuah profesi yang tidak bisa dianggap enteng itu. Soalnya gini, saya juga bergembira ya. Inspirasi kita itu kan awalnya dari Mas Miing dengan Bagitonya. Betapa hebatnya Bagito itu memiliki acara utama sendiri. Iya. Iya kan? Baso tuh dulu Baso, ya. Bagito Show. Dulu kan di TV sebelumnya lawak itu cuma selingan. Nyanyi, lawak 5 menit. Begitu eranya Bagito itu kan benar-benar punya paket sendiri. Paket lawakan yang harus kita tonton itu sebagai lawakan. Akhirnya kan lahir berikutnya Patrio, Cagur. Akhirnya benar-benar dibikin paket sendiri. Betul, itu. Itu yang menjadi salah satunya lawakan itu sendiri ternyata udah menjadikan satu kebutuhan di dalam masyarakat itu sendiri. Apalagi sekarang dengan kondisi yang seperti ini seharusnya itu pelawak menjadi orang di tengah di antara dua kubu politik yang sebenarnya sekarang berkecamuk ini. Seharusnya si pelawak itu tidak boleh terpecah dengan memihak satu dengan yang lain. Justru dia harus menjadi penyeimbang untuk menyatukan kubu yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini harapannya sebenarnya nantinya. Kalau sekarang kan kita masih berpikirnya mungkin punya pilihan pribadi masing-masing ya. Kalau pilihan boleh, karena kita mau tidak mau kita tidak bisa netral, nggak ada, setiap orang tuh harus memilih nantinya. Lu mau pilihannya ke sana, tetapi tidak harus menjadikan itu menjadi kita berbeda dengan yang lainnya. Jadi usahakan untuk tidak membicarakan perbedaan yang tidak prinsip di dalam sebuah perkumpulan si Paski ini sendiri. Ya, saya sih ngerasain kedewasaan di Paski ya, khususnya di Paski Banten. Saya sebagai ketua, saya kemarin komitmen tuh waktu kita ada pilkada Tangsel. Saya tidak pernah melarang anggota saya mendapatkan job kampanye ataupun sosialisasi. Untuk setiap calon pasangan Untuk setiap calon pasangan. Tapi dengan syarat, lu nggak boleh menyebut nama Paski atau lu menggunakan atribut Paski. Akhirnya komitmen itu dijalankan. Kita beda pilihan, tapi begitu di saat kita ngumpul. Bareng lagi. 02 ya, lu 03. Membahas itu dengan bercanda. Akhirnya kita nggak ada tendensi apa-apa. Begitu udah selesai kayak gini, ya udah kita orang kemarin kita emang lagi dapat kerjaan. Nah itulah kalau misalnya yang namanya Paski itu sendiri sebenarnya kita tidak boleh berpolitik atau berafiliasi kepada menjadi faksi salah satu partai. Tetapi teman-teman yang ada di Paski boleh sebenarnya dia menjadi anggota partai ini terserah. Tetapi dia di partai itu membawa yang namanya aspirasi dari Paski. Bukannya mereka membawa visinya dari partai itu ke Paski. Kalau gitu bubar si Paskinya. Itu yang tidak boleh terjadi. Nah kita harapkan ini sebenarnya ke depannya nanti Paski menjadi satu wadah satu-satunya untuk para pelawak di seluruh Indonesia. Gitu. Benar kayak gitu. Mau stand up. Iya, itu ngumpul semua di situ. Seniman tradisi juga berada di situ. Karena mungkin bagi mereka yang seniman komedi si Indonesia yang belum gabung di Paski, bayangannya itu masih abu-abu ya. Ini Paski, bayangan mereka masih berpikir masuk Paski itu bakal dapat banyak job. Lewat Paski kita bakal dapat pekerjaan. Ya itu. Enggak. Itu
pemikiran yang kurang tepat Iya, gitu iya. ya, bahwa di Paski itu kita tuh pertama wadahnya silaturahmi. Betul. Yang kedua di Paski itu bagaimana Paski ini bermanfaat buat intern juga ekstern gitu kan. Sama sebenarnya kita tuh sekarang ini lagi meningkatkan kualitas para pelawak itu sendiri sebenarnya dengan yang namanya sekarang masuk di beberapa teman-teman nanti tuh ada kita punya webinar yang untuk meningkatkan kualitas si para pelawak itu sendiri sehingga tidak terlalu jomplang pelawak-pelawak di daerah dengan pelawak-pelawak di ibu kota itu ketika mereka tampil di satu panggung itu semua tuh sama karena satu sama lain sebenarnya sudah terjadi yang namanya komunikasi. Jadi komunikasi itu yang menjadi penting untuk di Paski itu sendiri. Nah sekarang gue mau bicara tentang tanaman. Apa hubungannya ya? Nah, lu katanya kan sekarang lagi hobi tanaman. Ah, itu benar-benar itu bukan sekarang. Loh, Saya tanaman itu dari dulu, Kang. dari mana? Udah lama saya, emang begitu saya dari mulai kuliah di kampus itu kan saya nggak tinggal ngekos kan, saya tinggal di kampus di unit kegiatan, di sekretariat saya tinggal. Lah tuh lu cocok tanam apa ya lu waktu dulu? Kok tertarik sama tanaman tuh karena apa? Di kampus itu kan setiap fakultas halamannya kan ada taman. Saya tuh paling kesel kalau lihat taman itu teman-teman kuliah Tidak lihat, terawat atau apa? ya kadang-kadang buang puntung rokok. Oh, Gitu. Saya tuh kesel. Nah, saya sama anak pencinta alam Eka Citra waktu itu taman-taman itu awalnya kita bantuin OB deh ngebersihin. Pas itu kita banyak ngerubah tanaman-tanaman yang nggak terawat atau taman yang udah diabaikan kita rubah lagi kan. Rubah. Kita itu sampai dulu nyari apa? Kita kan unit kesenian, gabung sama Eka Citra gitu. Kita ngamennya nih kalau Jumat sore. Jumat sore itu kan mahasiswa agak santai kan. Kita ngamen, ada nyanyi, ada yang ngelawak segala macam. Kita naruh kerdus di jalanan. Siapapun mahasiswa atau orang nyumbang. Uangnya itu kita kelola beli semen, beli cat atau beli pohon. Oh, itu lu bikin taman. Taman-taman jadinya. yang itu tuh ingat banget saya dulu ada senior saya namanya Bang Edi, Bang Peri dari Eka Citra itu. Bagaimana akhirnya saya timbul rasa kalau pohon itu jangan digeletakin gitu, pohon semurah apapun kalau ditata jadi bagus. Oh iya benar. Itu awalnya itu tuh tahun 98 di saat kita krisis. Oh, lu udah dari dulu. Jadi bukan, tetapi kan lu baru expose-nya kan sekarang, lu kan udah mulai bercocok tanam. Enggak juga. Di saat kita belum ada sosmed segala macam, saya sama Rano Karno itu sudah sering bikin pameran pohon di Tangerang Raya. Oh. Dari antorium awal meledak itu. Iya, adenium, antorium. Itu saya udah emang suka pohonan dan memang dari gitu budaya dari kampus tadi itu tahu nggak Kang? Di tembok-tembok kampus itu kan kadang-kadang pohon beringin tumbuh tuh Pak. Iya, yang di bawah burung. Kan gampang. Karena di bawah burung. Ya. Gitu. Itu saya congkelin yang di kampus. Yang di kampus itu saya congkelin. Berarti masih kecil dong. Kalau masih karena kecil kan banyak banget. pohon karet yang kalau udah si akarnya susah. Itu saya congkelin karena saya juga mikir nih gedung bisa rubuh nih. Congkelin, saya taruh di polybag agak gede, saya bawa pulang. Ada beberapa pohon beringin itu dulu saya bawa pulang udah gede gitu pas saya wisuda gitu. Ini sekolahin sama lu si pohon beringinnya. Saya nafkahi aja. Oh, nafkahi. Saya nafkahi. Kirain gua dikawinin. Nah, kalau sekarang ini kan karena mereka tahu gitu kan pohon-pohon itu saya dari dulu saya juga pertama kali membelikan barang berharga sama istri itu hasil jual pohon. Pohon apa lu yang jual? Antorium waktu itu. Oh, jadi lu masih dapat keuntungan dari antorium itu ya? Waktu antorium meledaknya itu tahun 2004-2005. Iya, 2005. Gue juga seneng waktu dulu tuh, tapi nggak. Begitu saya habis nikah 2008 itu kan, saya ingat banget di rumah belum ada barang-barang itu. Istri minta dibeliin notebook kan, karena kebutuhan dia buat akses ini segala macam. Aduh, gimana ya? Saya jual pohon dapat notebook itu 2. Loh? Saya beli bibit-bibit 250-300 gitu kan. Saya piara, pas sudah setahun setengah, itu satu pohon laku 16 juta. Karena lagi booming. Lagi booming waktu Dan itu. gue tahu tuh waktu zaman dulu tuh Rano Karno tuh lagi gila-gilanya. Dia tuh punya antorium yang gede-gede kan waktu itu ya. Rano Karno sih emang bibitnya aja. Itu kita minta bijinya aja. Itu emang sayang, bukan berarti pelit. Lu narik sendiri deh biji Rano Karno? Iya, ditawarin sih, Ji, tarik nih Ji gitu. Gimana sih bijinya Rano Karno lu? Enggak, biji antoriumnya yang punya Rano Karno. Lu jangan salah ngomong, ntar orang jadi salah. Biji antoriumnya. Biji antorium Rano Karno.
Itu kita minta aja emang nggak boleh karena berpikirnya bukan pelit. Nanti kalau ini akan diperbanyak terus, harga akan jatuh. Iya. Kenyataannya emang begitu. Memang benar. Di saat anthurium itu semua orang udah tahu biji anthurium itu bakal tumbuh. Bibit-bibit mahal dirontokin gitu. Tapi lu nggak sadar kalau yang sekarang misalnya apa namanya janda bolong, terus apalagi itu juga saya juga bingung harganya tuh. Nah, itu lu nggak tahu kalau misalnya itu Kalau- adalah sama seperti ke waktu zamannya anthurium, adenium, terus zamannya batu akik, sekarang janda bolong. Itu kan hanya permainan-permainan sebuah kelompok tertentu yang dia naikin satu dengan yang lainnya. Terus dia naikin setelah dia beli gitu, dia harganya naik, dia jual-jualin seperti itu, terus nanti juga turun sendiri. Itu kayak jadi seperti apa ya namanya? Sirkulasi gitu ya. Bukan kayak MLM gitu, yang jadi yang paling untung ya yang pertama ngikutin tren itu, yang lainnya tuh cuman nggak akan dapat lebihnya dari situ. Karena saya udah terbiasa di dalam kondisi seperti itu ya. Saya orang yang selalu menikmati kondisi kayak begitu. Zaman batu saya menikmati. Lu tuh pantesan ya gue lihat emang lu agak kayak fosil sebenarnya Ji. Karena lu waktu zaman batu lu udah ada ya. Iya, waktu Ini soalnya aneh. Lu tuh kayak orang melihat manusia purba tuh seperti apa, tapi dengan cerita lu, gue tahu sekarang ternyata lu zaman batu lu udah ada. Iya. Berarti orang purba tuh kayak lu. Berarti saya emang lahir di zaman megalitikum ya. Waktu zaman batu besar tuh. Iya. Lihat aja muka gue kayak kepunden. Waktu zaman boomingnya batu akik. Iya. Nah, itu kan sebenarnya pinternya kita mensiasati. Betul. Bagaimana agar itu juga bisa menghasilkan untuk saya dan untuk tim saya. Jadi kita berpikirnya batu ini kan komoditi yang lagi rame nih. Iya. Ya, kita bermainnya kenapa? Yuk kita ramaikan, kita ikut terlibat, ya akhirnya income-nya juga banyak. Dan gue taunya juga lu waktu dulu untuk mencari keuntungan itu sendiri, lu membuat pasar sendiri, lu bikin pameran batu gitu ya. Iya, karena kita berpikirnya awalnya sih hal sepele. Waktu saya ulang tahun daripada ngundang teman-teman gini-gini. Lu seneng main bola ya? Tahu dari mana? Lah barusan ngomong sepele. Oh iya, waktu saya Semaradona ini. Ya, itu gua kalau itu agak ke gua tuh. Dari hal Semaradona Ya. gitu ya. Jadi Lu tuh udah siap gitu. kita lihat dulu apa yang lagi berkembang di masyarakat nih dari Lu ngomongin batu, ngomongin kembang. gini, apa yang sedang digunjingkan masyarakat. Tren berarti. Batu itu sepele, saya lihat yang kuli bangunan ngomongin batu. Batu semua. Tukang ojek ngomongin batu. Iya. Direktur orang yang kerja juga ngomongin batu. Itu kan saya berpikir, nih ulang tahun gue daripada ini mendingan gue bikin pameran deh di gang. Nah, kita bikin Di gang? di gang, emang gangnya kita tutup. Jadi gara-gara pameran batu itu banyak warga nggak pulang ke rumah. Karena jalannya tutup Jalan kita ya? tutup gitu. Kita bikin dengan Jadi lu mafia gitu, jadi kayak mafia ya? Kita Karena lu nyewain. bikin gang. geng itu geng. Nah. Oke. Gue mulai banyak salah ngerti nih sama lu nih. Ya emang yang ngerti bahasa saya itu cuman keluarga saya sama kuda aja. Terus saya Terus tutup? saya kumpulin beberapa tukang batu. Kita bikin pameran aja, saya sewain tenda, kasih etalase, ntar bikin lombanya ya. Lu dari jadi IO-nya aja dapat keuntungan. Ya tanya teman-teman kita itu, dulu kita itu seolah-olah waktu kita zaman pameran batu itu, kita tuh nggak cari uang yang nyariin kita loh. Oh. Kita ditawarin untuk keliling Indonesia jadi juri, kita ditawarin itu setiap pameran jadi supervisornya. Karena keseriusan lu. Karena membuat keseriusan pamerannya. IO-nya lu, jadi lu tuh tidak pernah menganggap hal-hal yang tadi lu bilang sepele itu, lu buat dikemas untuk menjadi sesuatu yang besar seperti itu ya dampaknya. Dampaknya seperti itu, kayak sekarang pohon, cupang. Nah, Itu kalau kita itu akan bisa menghasilkan yang banyak dari kegiatan. Cuma karena kemarin itu di saat booming cupang, mau bikin pameran nggak dapet izin pandemi kan? iya. Ya itu dia. Gue tuh sebenarnya gue juga senang, cuman gue nggak bisa. Gue tuh nggak bolehnya sama istri. Kenapa? Merah-merah di sini gila ya. Oh itu beda lagi itu bukan. Emang masih? Lu ngomongin apa sih? Ikan cupang. Oh, ikan cupang. cupang. Kalau cupang yang itu sih pacaran zaman tahun 70. Kalau pulang udah gini bangga banget. Tapi gue enggak tuh, gue sih pakai
bawang putih gua gini-giniin. Oh, itu berarti hilang. berarti kalau Kang Denny pulang ke rumah, lehernya bau bawang putih, istrinya harus curiga ya. Itu habis ngilangin merah-merah tuh. Gua ngusir setan kalau gitu. Ya kayak Terus gitu. lu terus yang gua tahu sekarang lu tuh bantu juga teman-teman petani seperti kita atau enggak orang-orang di sekitar lu. Jadi gini, saya tuh punya kelompok tani namanya kelompok tani sengketa. Kok namanya sengketa? Karena kita itu ngegarap tanah-tanah sengketa yang ada di lingkungan kita jadi lahan produktif. Berarti laki-laki semua kalau sengketa. Taunya dari mana? Lah kalau senglota gua tahu. Senglota Oh tuh cewek. iya, senglota Yang itu Uzbek, orang itu. Uzbek tuh ya. Iya, senglota cantik. Kayaknya tuh. akrab banget sama orang-orang Uzbek. Waktu belum tutup sempat nyari yang Uzbek gitu. Kalau gua jarang yang Uzbek gua. Yang Gua mana? Gua ngambil yang dari Uganda gua. Oh, Uganda ya. Iya. Eksotik ya. Kalau saya yang mau Jambik. Lu kayak burung. Mau jambik, lu sanger sekalian. Jadi kayak tadi tuh lahan. Heeh. Lahan itu nggak terpakai. Itu kan bahaya kan bisa Iya. jadi banyak ular, biawak. Saya Berapa itu tuh? Berapa meter? ada 3 titik. Ada yang di belakang rumah saya itu 2.400 meter. Oh, lumayan Ada gede. yang di sana malah hampir 6.000 meter. Itu saya waktu itu jadi hutan belantara banyak ular kan, biawak. Saya sampai minjem sama Bu Airin itu bulldozer kecil yang punyanya ini lingkungan hidup. Oh. Bisa nggak Bu? KLH. Bisa nggak minjem 3 hari aja, nah, Pak? Ini adalah kalau kita olah jadi bagus itu. Dipinjemin deh, kita ngeratain 3 hari. Pas sudah rata itu ternyata jadi lahan produktif. Ramadan tahun kemarin itu satu orang yang gabung bertani kita itu ngantongin uang dari Timun Suri 3 juta sampai 4 juta loh. Oh. Lumayan itu. Lumayan, jadi kita Ada berpikir, penghasilan, ada penghasilan. Cabe waktu serai zamannya awalnya corona. Iya. Itu Kan serai mahal. Serai. orang pada bingung kan? Jahe, nyari serai di mana? Saya metik sendiri di belakang rumah. Oh, lu nanam serai di belakang? Iya, serai, singkong, kangkung, bayam, sawi. Itu Jadi, yang nerima siapa tuh? Kan kalau ada serai harus ada yang terima. Kan makanya ada istilah serai. Serai terima itu enggak, tuh gimana tuh? itu sih emang buat kawin aja, kawin serai. Oh, kawin cerai. Kalau itu cerai itu. Jadi kalau saya prinsipnya Lu di belakang rumah tuh kan lu luas tuh. Itu lu tanemin apa aja selain serai? singkong. Oh, singkong. Kalau singkong kan gampang. Singkong yang paling kita Tapi lu kemarin tega ya, lu orang tua lu tanam kayak itu engkong. Oh, bukan singkong. Lu barusan ngomongnya, gua nanam singkong. Lu kebayang masih hidup lu tanam gitu. Kan lu kejam namanya. Iya, singkong itu kita tanam nih. Singkong. Ubi lah. Ubi batang, ubi kayu. Ketela. Ketela. Apalagi nih kalau kita pancing ketela pasti dia bakal meleset Enggak, lagi kalau nih. lu pergi berarti. Kok pergi? Enggak, kalau gua ke Tesa biasanya. Lu Tesa Kaunang. Gua makanya gua nggak kenal. Kalau Tesa Kaunang gua tahu. Tela Kaunang siapa? Itu yang jadi gua. Lu mau kemana? Ke Tesa gitu. Iya. Lu mau kemana Ji? Ke Tela. Enak banget. Lu mau kemana? Ketepu. Itu lebih bahaya tuh. Iya. Itu lebih bahaya. Tanaman apa namanya ketepu? Jadi prinsip saya itu yang penting orang bisa ada kegiatan dan menghasilkan meskipun belum hasil yang besar. Ya, ini yang gue belajar dari lu tuh adalah satu ya. Lu lebih baik lu bercocok tanam yang namanya menanam yang namanya pohon-pohon daripada lu menanam kebencian. Ya. Ya, iya karena menanam kebencian itu panennya bahaya. Ya itu makanya kata gua. Kadang-kadang lu kalau udah menanam kebencian, lu itu tumbuh terus dan lu siramin, itu akhirnya dia yang mengendalikan kita. Iya. Bukan kebencian itu yang kita kendalikan. Iya, sekecil apapun kita mulai menebar kebencian, itu akan menjadi pohon kebencian yang besar yang akhirnya kita tuh hidup selalu di bawah itu. Nah, itu benar. Dan itu yang membuat pikiran kita tuh rusak. Iya. Jadi saya tuh mencoba bahwa cara melepaskan itu gini, gua nggak pernah menatap sisi buruknya lu, tapi sisi baiknya lu apa sih? Iya, karena itu yang akan gue pelajari dari setiap orang, Iya. bukan kejelekan-kejelekannya. Bukan kejelekannya. Ini filosofinya, makanya gue tuh ngelihat lu bahwa dari filosofi dari sebuah tanaman atau dari pohon itu sendiri, lu bisa belajar dari situ. Jadi gini, sebenarnya Kalau lu jadi pohon di antara pohon itu, lu pengen jadi pohon apa? Kalau di antara pohon-pohon yang lu tahu, lu pengen jadi pohon apa?
saya nggak perlu jadi pohon beringin. Nah, Saya benar, karena cukup- banyak hantunya. Ya, Bener, banyak pohon beringin banyak hantunya. saya cukup jadi pohon kelapa. Nah, ini cocok bareng sama gua tuh. Gua ngerti banget karena filosofinya pohon kelapa itu tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang terbuang. Satu, semuanya dipakai kan? Semuanya dipakai. Dari mulai dari kelapanya, si daun-daunnya, si ranting-rantingnya, si batangnya sampai semua Sampai akar-akarnya. akar-akarnya. Dan satu hal lagi di pohon kelapa itu yang luar biasanya. Lu keluarin racun di situ, nyimpen di situ, kita kencing seperti itu. Tahu nggak? Si kelapanya airnya masih kita bisa minum. Iya. Jadi si akarnya itu kalau emang kuat, setiap orang punya akar yang kuat, dia mampu sebenarnya menetralisir yang namanya kebencian-kebencian Iya. itu menjadi kebaikan naik ke atas. Ya, itu luar biasanya pohon kelapa. Kelapa itu. Filosofi satunya lagi kan kita Pohon apa lagi loh? inspirasi jalan tol aja kan tiang cakar ayam itu kan dari pohon kelapa kan? Dari pohon kelapa, benar. Dengan buah selebat itu, daun selebat itu, akar segitu kok. Ternyata kenapa? Kelapa itu nggak butuh akar yang besar. Iya, tidak. Kecil tapi rame-rame. Betul. Karena akar serabut. Iya. Ya. Lu belajar kan akar Ada akar kan ada yang monokotil, monokotil, sama dikotil. dikotil. Tapi itu kan cenderung lebih mengutamakan ke masalah gender. Iya. Karena dikotil. Karena ada juga yang mungkin dikotong. Iya benar. Iya. Iya benar kalau kita. Monokoto. Iya itu berarti emang pohonan itu pasti keindahan ya. Keindahan. Makanya pohonan itu identik dengan perempuan. Iya. Makanya istilah-istilahnya pasti dikotil, monokotil. Iya gitu. betul, karena keindahan bunga-bunga yang Bunga-bunga, seperti itu. Dan gue belajar dari Dan nama-nama perempuan itu banyak diambil nama bunga loh. Puspa, Iya, Puspa, Mawar, Dahlia, Mawar, melati yang seperti itu. Laki-laki juga, saya nih saking cintanya sama pohon, anak saya yang pertama itu namanya nama pohon kan. Oh, nama pohon. Nama Latin Dracena. Dracena tuh apa tuh? Dracena itu jenis pohonan hias, kecil, kecil tapi palem yang kokoh gitu. Oh, lu ngambil dari filosofinya pohon itu ya? Pohon Dracena itu. Dracena itu. Jadi saya tuh selalu inspirasi bahwa awal saya bisa menemukan pekerjaan di luar saya syuting itu dari pohon. Dari pohon. Jadi lu filosofi dari pohon itu banyak menginspirasi dirimu Iya. secara tidak langsung ya? Proses jadi petani itu paling indah itu kenapa? Melihat tumbuh aja udah bahagia. Itu petani. Kita apapun yang kita tanam tumbuh itu bahagia. Iya, betul. Dan hidup itu butuh proses. Iya. Jadi apa-apa yang kita ambil dari pohon yang kita tanam itu, kita berarti menikmati proses kita. Iya. Kenapa kru saya hidupnya nggak pernah menikmati proses? Karena sehari-hari mie instan. Ya. Jadi Makanya lu nanam pohon lu. Jadi pikiran nanam pohon dengerin lu. Aneh kata gua. pikirannya juga instan banget Bener. gitu. Lu jangan kayak anak-anak milenial. Iya. Pikirannya selalu instan karena semuanya tersedia. Tersedia, sekarang ini. alam itu sudah menyediakan kita untuk berproses dalam hidup. Jadi yang mendewasakan kita itu sebenarnya adalah prosesnya. Iya. Jadi ketika kita berbicara mengenai keberhasilan, sebenarnya keberhasilan itu adalah hasil dari sebuah proses. Kalaupun di dalam sebuah kegagalan itu, tetapi kita bisa belajar dari sebuah prosesnya, kita mampu memperbaiki setiap proses tersebut menjadi sesuatu yang menjadi unggul lah. Itu yang benar. Gue dapat banget ini nih. Iya, kayak saya juga sering dengar syair lagu Ebit tuh yang paling terkesan. Oh iya, saya. iya. Ebit itu kan pernah nulis tuh lagu. Badanku telanjang. Nah, dan benar-benar bersih. Karena udah mandi. Udah mandi. Sabunnya. Tapi kalau Oh, lu seneng Ebit Gade? saya senang lagu penyanyi-penyanyi Indonesia itu rata-rata saya bukan mendengar dari enak musiknya, Ya, tapi dari kedalaman lirik atau sastranya. oh, bedanya sama gua kalau gitu. Kalau gua seneng Ebit itu karena dia itu sederhana. Karena gripnya tuh cuman G pindah ke A pindah ke D. Iya, karena G A D. Gitu yang gua tuh enaknya cuman gitu doang. Jadi gampang gua tahu G di sini. A D G A D gitu. Itu makanya. Itu makanya benar juga. Dan kalau Ebit itu dia tidak bernyanyi, dia itu bersenandung. Puisi. Iya, bersenandung. Jadi kadang-kadang kalau banyak orang ngomong misalnya dia itu seorang penyanyi, penyanyi itu sebenarnya dia tidak bersenandung. Kalau misalnya ada antara
pop-pop yang di Britpop misalnya si Inggris tuh biasanya mereka lebih banyak yang bersenandung. Kadang-kadang suaranya mereka tidak terlalu bagus vokalnya, tetapi ketika dia bersenandung dia jauh lebih enak didengarnya karena apa? Dia bernyanyi bukan hanya dengan mulutnya tetapi hatinya berbicara gitu. Dia mengerti apa yang dia mau sampaikan. Itu kan ada syair Ebit yang saya selalu terngiang Itu yang mana tuh? Wajah. Apakah ada bedanya antara dia menunggu dengan mengejar bayang-bayang, sama-sama kosong? Itu tuh yang mana nih? Kamel onta. Bukan kamel onta. Bukan kamelia, kamel onta. Kamel, tapi kamel tuh onta, gue tahu. Lu jangan salahin gua. Iya, kamelia. Iya, tapi lu jangan salahin gua. Kamel itu gua tahu. Lu ada rokok kamel, gambarnya onta. Iya, iya. Kamel onta. Jadi lu jangan salahin gua. Iya, kamelia. Kamelia. Itu bukan di lagu Kamelia itu. Bukan. Kalau nggak salah judulnya apa ya? Tapi saya. Yang mana sih lu lagunya kayak gimana? Coba gua pengen denger dulu. Apakah ada bedanya? Apakah ada bedanya? Kok itu? Bukan itu. Gimana sih? Itu lagu yang mana ya itu? Terusnya dia di lirik keduanya itu, apakah ada bedanya antara saat kita bertemu dengan saat kita berpisah? Sama-sama nikmat, tinggal bagaimana kita merasakannya dan di belahan jiwa yang mana kita mengartikan. Wah, itu menurut saya dalam banget ya. Dalam banget. Betul. Kenapa? Itu jadi filosofis buat saya hidup itu. Lu mau ngapain juga semua itu udah ada kehendaknya. Jadi saya kolerasinya sama pohon tadi. Lu kalau yang namanya lu menanam kebaikan, lu akan mendapatkan kebaikan juga. Betul. Tergantung pohon yang kita tanam kok. Dan prosesnya itu juga kita tidak bisa membiarkan si pohon itu sendirian. Karena kita harus merawat dengan cara menyiram seperti itu. Memupuk. Dan jangan lupa salah satunya bukan hanya memupuk. Jadi orang tua gua tuh tanaman tuh diajak ngobrol. Itu juga sama. Tuh kan, karena apa? Karena dia orang tua gue tuh selalu berpikir bahwa pohon itu adalah makhluk hidup. Lu ajak ngobrol aja gitu. Ternyata ada frekuensi yang bisa bertemu antara kita dengan si pohon itu sendiri. Karena saya pernah dengar ceramah Ustadz waktu saya niatnya nyolong sendal waktu itu di musola ya. Tapi nggak apa-apa, akhirnya kan nggak jadi lo. Nyolong sendal sih nggak jadi sepatu. Kayaknya lebih mahal nih. Iya, iya benar. Itu waktu saya masjid nggak ada piano ya. Iya. Kalau ada piano. Tapi kalau lu nyorong piano lu pasti mae-mae. Kenapa emang? Piano mae-mae. jadi saya pernah dengar ceramah bahwa makhluk hidup dimanapun juga sebenarnya dia sedang berzikir kepada penciptanya. Jadi kenapa saya banyakin pohon-pohon di rumah? Mungkin saya belum pandai berzikir, mungkin pohon-pohon yang saya tanam itu yang berzikir untuk saya. Ya, dengan lu memelihara mereka dengan benar gitu seperti itu. Karena sambil menyiram aja kadang-kadang saya selalu berdoa. Kita sama-sama jaga rumah ini, kita sama-sama bikin suasana jadi nyaman. Saya merawat kamu dengan menyiram, semoga dengan kamu tumbuh, kamu akan memberikan oksigen yang baik kepada kita. Ya, betul. Itu kadang-kadang sambil nyiram tuh kita ngomong. Iya, sambil ngobrol sama mereka gitu ya, seperti itu. Dan itu terlihat juga kan ketika lu tumbuh, lu ada kebahagiaan ketika, bagus ya. Dan rumah lu juga terhiasi dengan si pohon-pohon tersebut ya. Itu yang makanya kalau di prinsip-prinsip yang seperti itu, jangan selalu berpikiran bahwa kayak pertemuan itu katanya menjadikan sesuatu yang membahagiakan gitu. Padahal ada kata hell dalam kata hello. Hell. Lu bayangin nggak ada kata hell dalam kata hello dan ada kata good dalam kata-kata goodbye. Oh iya. Jadi dalam perpisahan tuh sebenarnya ada kebaikannya juga. Tapi di dalam pertemuan juga lu sebenarnya ada keburukannya hal tersebut. Jadi tergantung kita memaknai hal tersebut. Dan ini benar kalau menurut lu. Jadi yang namanya proses itu adalah hal yang terpenting dalam setiap orang. Karena kesuksesan itu sendiri itu hanyalah wujud kalau misalnya lu hanya untuk ngelihat bahwa ya udahlah dia sukses. Tetapi kalau orang menghargai setiap prosesnya, kesuksesan itu dia pasti akan buat untuk dia bersyukur lebih lagi kepada yang di atas. Mungkin anak-anak sekarang yang generasi instan ini selalu berpikir, lihat Mbak Inul kaya raya, lihat Raffi Ahmad kaya raya. Tidak pernah melihat prosesnya. Kayanya, nggak pernah ngelihat prosesnya Mbak Inul itu pulang malam dirampok. Bagaimana proses Raffi Ahmad itu harus casting Bandung, Jakarta segala macam. Bagaimana Padiangan Project itu harus bikin proposal acara gitu-gitu.
lu lihat prosesnya lah. Makanya dengan adanya YouTube channel pribadi gini, ini sebenarnya info yang baik juga buat masyarakat. Nah, gua tuh kan ini sebenarnya adalah salah satunya adalah memang untuk membuat sebuah, moga-moga sih orang-orang terinspirasi dari apa yang sebenarnya kita membuat sesuatu yang sederhana sebenarnya, tetapi mampu memberikan satu pemikiran yang lain lah kepada mereka, bahwa kalau misalnya kalian menginginkan sesuatu, kalian tuh harus memang mempunyai bekerja keras untuk mengarahkan ke arah sana, dan juga afirmasi ketika dia bermimpi, mimpilah kamu yang tinggi, tidak apa-apa. Tetapi wujudkanlah mimpi kamu itu dengan proses yang benar. Seperti itu. Nah sekarang gue pengen tanya, lu ngedidik anak gimana nih? Lu membentuk anak, lu menginginkan anak lu jadi apa gitu? Saya pernah dengar syairnya Khalil Gibran kan? Khalil Gibran yang anak itu adalah bukan anakmu adalah bukan anakmu tapi anak zaman. Biarkan dia melesat seperti anak panah. Betul. Awalnya saya pikir itu cuma kalimat basa-basi, tapi pas kayak ini, saya sendiri sama bapak saya yang Betawi ortodok, konservatif, tapi dia tidak pernah mengarahkan saya untuk menjadi ustadz, menjadi kiai, atau menjadi apapun juga, bahwa hidup itu udah ada yang ngatur, yang pertama. Yang kedua, kalau lu gue suruh jadi begini, lu nggak jadi itu, gue kecewa, kata Babe. Atau sebaliknya, lu jadi yang seperti gue inginkan pun, belum tentu membuat lu bahagia. Iya, betul. Mendingan lu jalan sendiri aja, tapi benar. Sesuai dengan passion lu ya. Ya pada akhirnya anak-anak saya juga saya nggak ada yang ngarahin, yuk belajar syuting atau gini. Enggak. Si abang sukanya bola, ya udah saya masukin SSB gitu. Iya. Si Nail lebih sukanya ke seni. Dia kalau jajan itu yang aneh-aneh kalau ke daerah. Datang ke Jawa belinya barongan. Iya, kuda lumping. Yang aneh-aneh gitu, mainan tuang. Ya udah emang disukanya begitu, silakan gitu. Iya. Saya nggak pernah mengarah, cuma satu yang saya arahkan cuma satu. Sopan santun, tata krama, dan satu yang saya nggak, jangan pernah mencuri atau meminta. Iya, betul. Cuman kalau itu misalnya aja. kita tidak, jangan sampai kita, ya itu benar satu. Berarti lu sudah mengajarkan sebuah adab sebenarnya. Adab itu lebih penting daripada yang namanya ilmu. Benar. Karena adab itu akan menjadikan orang menjadi punya yang namanya beretika seperti itu. Dari situlah kebaikan itu akan muncul. Iya, karena di itu aja kan kita Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab loh. Bukan kemanusiaan yang adil dan berilmu. Betul. Itu salah satunya. Soalnya itu dibuat Pancasila itu kan disusun juga bukan orang-orang sembarangan kan. Orang yang mungkin rekodnya udah bagus. Udah tinggi-tinggi. Jadi saya dari makna per makna itu bukan cuma kita diapalin loh. Pancasila itu kenapa sampai milih kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan berilmu. Iya. Dan tujuan negara pertama itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itu juga selalu berpikir, gue tuh anak itu bukan cuma cerdas sekarang di rumah. Jadi saya tuh pengen punya anak itu yang bisa menyampaikan apa yang dia tahu. Iya, itu yang menjadikan satu anak-anak itu berkembang sesuai dengan passionnya dia. Jadi salah satunya adalah gini, anak itu jangan kamu ajarkan mencari kekayaan, tetapi carilah kebahagiaan. Karena dengan kebahagiaan itu dia pasti akan merasa dirinya kaya. Seperti itu. Nah, Pancasila itu sendiri sebenarnya bukan hanya diucapkan, tetapi itu harusnya menjadi pedoman dalam hidup itu sendiri. Sebenarnya dalam sehari-hari. Nah, makanya ketika ada seseorang salah dalam mengucapkan Pancasila, dijadikan duta Pancasila. Itu kan jangan yang seperti itu. Harusnya duta itu adalah orang-orang yang mengerti tentang Pancasila itu sendiri. Jadi kayak waktu dulu banyak tuh artis jadi ini karena dia Pancasilanya salah dijadikan duta Pancasila. Terus ada yang narkoba gini, udah jadi duta narkoba. Kemarin ada penyanyi Sheila on Seven dijadikan si duta jadi duta Sheila on Seven. Itu tuh nggak boleh terjadi. Ada pemain laga saking hebatnya jadi si duta dari gua hantu. Si buta kalau itu. Itu si buta kalau itu. Terus kemarin ada menteri yang korupsi dijadikan duta korupsi. Jangan seperti itu. Jadi orang yang mengetahui lah, karena dia akan menjadi representasi atau representatif ya orang yang tahu tentang hal tersebut. Ketika dia ditanya, dia bisa menceritakan tentang apa ini sila-sila yang seperti itu. Ini hanya sebuah kajian. Iya, itu artinya saya juga sangat mengagumi Kang Denny ini salah satunya. Segala sesuatu itu emang ada isinya. Jadi dalam ngelawak juga isinya tuh suka ke bawah kan. Iya, benar. Karena kan kita punya keinginan bahwa setiap orang tuh setiap harinya harus menjadi baik. Jadi kalau misalnya kita punya sesuatu ilmu itu, ya kita harus salah satunya adalah kenapa saya bikin nama grup Cagur? Nah,
Itu kan guru tuh, calon guru. Itu kan saya sudah menerapkan filosofis dan koridor dalam melawak sebenarnya. Cagur itu calon guru. Paling tidak dengan media lawak kita bisa memberikan ilmu atau pengetahuan kepada masyarakat lewat lawakan. Betul. Makanya dulu koridor lawak Cagur itu kalau kita ngebahas umpamanya tentang waktu setiap MC di fakultas dulu kan, di fakultas MIPA. Saya belajar buku matematik lagi sebelum manggung itu dari buku SD, SMP, SMA tentang matematik. Jadi kita nggak bakal jauh. Kemudian kita ngelawak waktu itu tentang, udah di TV, ngelawak tentang pemadam kebakaran. Iya. Kita hadirkan dulu pemadamnya di base camp. Betul. Jadi tahu kita seperti apa, orangnya seperti apa. Dan memang kalau gue lihat Cagurnya itu sendiri karena memang calon guru, jadi ada di situ tuh unsur yang mendidik. Iya. Cuman kalau mendidik, cuman nggak bisa bawa unsur dangdut. Oh, Kalau iya. mendidik jadi mendidik dingdit. Ya, tapi dengan mendidik justru kita akan lebih dangdut banget. Mendidik kempot waktu itu. Oh, Didi Kempot kalau itu Didi Kempot. Paling tidak ini terima kasih sekali Narji di sini udah berbagi dengan kita tentang sesuatu hal. Mungkin dari obrolan kita itu ngawur sana sini sebenarnya kita tuh tidak berharap bahwa kita harus membuat sebuah kesimpulan. Iya. Tetapi kesimpulannya silahkan Anda cari sendiri. Kalau misalnya dari obrolan kita ini ada kebaikannya, silahkan ambil. Iya. Tetapi kalau misalnya banyak yang salahnya, hilangkan itu semuanya. Yang paling penting adalah kita berpikir secara positif untuk setiap orang. Terus jangan pernah menanamkan yang namanya kebencian. Karena ketika kita menanamkan kebencian, ketika kebencian itu sudah besar, kita tidak bisa mengendalikannya. Itu aja. Yang sederhana saja, jangan usah harus yang ribet-ribet lah. Seperti itu. Nah, moga-moga terima kasih sekali. Terima kasih Kang Denny moga-moga udah diundang bermanfaat ke apa sini. yang sudah kita bicarakan ini. Saya yakin sekali sih sebenarnya manfaatnya tidak terlalu banyak, Ji. Ya udah. Tapi nggak apa-apa, kita mah rela-rela aja ya. Belum tentu buat manfaat buat mereka, yang penting buat kita dulu. Iyalah, moga-moga manfaatnya buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Narji sudah hadir bersama-sama dengan kita. Ini Narji dari, kalau yang ini adalah salah satu produk yang dari, ini namanya Donating. Wah. Donating ini kebetulan kalau misalnya nyari Donating, ini donatnya enak luar biasa. Nyarinya di Kampung Utan, Ciputat, itu kebetulan ini nih. Dekat sekolah SMP saya. Nah, ini punya istriku satunya. Terus juga ini ya produk yang baru terbitnya Loku Donat. Ini Loku Donatnya. Loku Donat. Ini terbarunya nih, donat yang ini. Nah, satu lagi ini. Ini juga dari, Enak ya Kang, enak ya datang ke sini ya. Lu kalau collab mendingan di sini ya. ini ada madu nih. banyak, Ini madu, namanya Be My Boo. Be My Boo nanti di sini aja nih, lihat nih di @madu_be my boo ya, bisa dilihat di sini nih. Ini madunya rasanya beda karena ini sudah di infuse dengan berbagai macam, ada jahe, ada seperti apa, sehingga untuk kalau misalnya lu mengkonsumsi ini setiap hari itu insya Allah kita imun kita menjadi tambah kuat lah seperti itu. Oke, Ini Be My Boo nih. Tapi kalau istri saya tawarin madu, mendingan lu racun gue. Kenapa? Loh, maksudnya lu jangan bawa madu ke istri lu yang bentuknya perempuan juga. Jangan lu kalau ke rumah jangan bawa madu, bawa madi, suruh ngehibur. Bang Madi. Udah nggak ada. Hah? Udah nggak ada. Bang Madi udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Seminggu setelah almarhumah Pak Omas, Bang Madi ya. Iya. Nah, satu lagi nih, ini bir peletok. Bir Orang Betawi, saya pasti suka. Ini dari Dindin. Dindin apa? Dindin. Oh, Dindin. Dindin ini. Ini bir peletok. Ini kalau misalnya di sini udah ada nih. Ini nggak ada ininya. Pokoknya nih bir peletoknya Dindin ini dari Bekasi. Satu lagi ini dari teman-teman dari Mafia ini. Ini macam-macam ya. Ada yang rasanya buah-buahan. Ini yang di ini ada susu kurma. Susu kurma itu paling enak tuh Kang ya. Kurma tuh, dan susu kurma ini yang paling unik. Karena susu kurma ini nggak pakai BH. Iya. Susunya nggak pakai BH dia. Ini susu kurma. Tapi saya kalau susu kurma itu berarti udah nggak kenceng. Loh kenapa? Ukuran mama. Disingkat dong kalau gitu. Ini yang kalau ini rasanya yang teh tarik. Jadi macam-macam rasanya ada. Pokoknya ada di sini ada nomor teleponnya 0813 1866 0806. Ini di rumah Mafia nih seperti ini. Silakan. Berarti di Italia nih berarti ya? Hah? Italia ya? Enggak dong. Rumah Mafia?
Mafia tuh emaknya, si Vea tuh anaknya. Oh gitu. Ini emaknya. Kirain mafia yang di Itali. Bukan. Nih, rasa teh tarik nih ya. Teh tarik. Berarti Teh tarik. kalau kita habis ngeteh Udah. langsung tertarik gitu. Enggak. Kenapa? Udah. Ini teh. Tapi begitu lo minum harus ditarik. Oh gitu. Namanya juga teh tarik, nggak pernah keminum nih. Iya, Lu bener. tarik namanya Tarik ditarik. gitu. Lu kayak leasing. Ya dah. udah di sini. Udah di sini dah. Gitu. Udah kayak leasing ya. Terima kasih sekali. Terima kasih. Moga-moga ini punya manfaat untuk di rumah. Ini untuk anak-anak donatnya. Terima kasih banyak. Ini Kang bisa Denny. dikonsumsi untuk keluarga. Si madunya ini sendiri. Rasain pokoknya manfaatnya luar biasa. Saya sudah membuktikan semua produk ini yang bisa menghasilkan hidup saya bugar sepanjang hari. Luar biasa. Silakan Anda pesan Pesan sekarang. Senin naik, harga naik. Senin harga naik. ya. Apa sih lu? Lu kayak properti. Ya harus kita buktikan sekarang juga. Oke, terima kasih sekali teman-teman, sahabat-sahabat YouTube. Jangan lupa like, share, and comment. Bunyikan loncengnya di Denny Chandra Office Untung Channel. Jangan lupa juga Abang Narji ya. Abang Narji. Iya, Abang Narji. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang narik bener.